Ada sebuah kenyataan yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Sesuatu yang mungkin baru kamu sadari setelah mengalami cukup banyak kekecewaan, kehilangan, kegagalan, penolakan, dan rasa sakit. Kenyataan itu adalah hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginanmu. Kadang kamu sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak datang. Kadang kamu sudah berbuat baik, tetapi tetap disalahpahami. Kadang kamu sudah berusaha bertahan, tetapi hidup tetap terasa berat. Dan pada saat-saat seperti itu, banyak orang mulai percaya bahwa dunia sedang melawan mereka, bahwa nasib tidak adil, bahwa kehidupan terlalu keras. Tetapi para filsuf Stoik melihatnya dengan cara yang berbeda. Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus. Mereka hidup di masa penuh perang, wabah, pengkhianatan, dan kehilangan. Namun mereka menemukan sesuatu yang mengubah cara mereka menghadapi kehidupan. Mereka menyadari bahwa banyak penderitaan manusia tidak berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari cara manusia memandang kejadian tersebut. Dan jika itu benar, maka kekuatan terbesar yang bisa kamu bangun bukanlah uang, bukan status, bukan kekuasaan, melainkan pikiran yang terlatih. Karena ketika pikiranmu kuat, hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi kamu menjadi lebih kuat dalam menghadapinya. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang benar-benar bisa menghancurkanmu. Jika kamu ingin membangun pikiran yang lebih kuat, klik like dan subscribe, lalu tulis di kolom komentar, "Saya melatih pikiran saya." Karena setiap perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari perubahan cara berpikir. Ketika kamu berinteraksi dengan video ini, kamu membantu menjangkau lebih banyak orang yang sedang membutuhkannya. Sekarang, mari kita mulai. Bab 1. Bukan kejadian yang menyakitimu, tetapi cara kamu memikirkannya. Bayangkan ada dua orang. Keduanya kehilangan pekerjaan pada hari yang sama. Keduanya menerima kabar buruk yang sama. Keduanya menghadapi kenyataan yang sama. Tetapi beberapa bulan kemudian, hidup mereka sangat berbeda. Orang pertama tenggelam dalam kemarahan. Ia terus mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan perusahaan, menyalahkan nasib. Ia menghabiskan waktunya memikirkan betapa tidak adilnya hidup. Dan semakin lama, hidupnya semakin berat. Sementara orang kedua merasakan sakit yang sama, kecewa yang sama, takut yang sama. Tetapi setelah menerima kenyataan itu, ia mulai bertanya, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Perhatikan baik-baik, kejadiannya sama, tetapi hasilnya berbeda. Mengapa? Karena yang menentukan kualitas hidup mereka bukan kejadian itu sendiri, melainkan cara mereka memaknainya. Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh pandangannya terhadap peristiwa itu. Kalimat ini sederhana, tetapi jika benar-benar dipahami, ia bisa mengubah hidupmu. Karena sebagian besar penderitaan manusia sebenarnya terjadi dua kali. Pertama di dunia nyata, kedua di dalam pikirannya sendiri. Dan seringkali, penderitaan kedua jauh lebih menyakitkan. Seseorang dikritik sekali, tetapi ia mengulang kritik itu 100 kali di kepalanya. Seseorang gagal 1 kali, tetapi ia terus menghidupkan kegagalan itu selama bertahun-tahun. Seseorang ditolak 1 kali, tetapi ia membangun identitas bahwa dirinya tidak berharga. Apakah kamu pernah melakukan hal yang sama? Pernahkah kamu berbaring di malam hari, lalu memutar ulang kejadian yang sebenarnya sudah selesai, percakapan yang memalukan, kesalahan yang terjadi bertahun-tahun lalu, komentar seseorang, penolakan, kegagalan, dan semakin kamu memikirkannya, semakin besar rasa sakitnya, padahal kejadian itu mungkin hanya berlangsung beberapa menit. Tetapi karena pikiran terus mengulangnya, kamu merasakan penderitaan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Marcus Aurelius memahami hal ini, karena ia juga manusia. Ia juga menghadapi masalah, ia juga menghadapi pengkhianatan, ia juga menghadapi kehilangan. Tetapi ia melatih dirinya untuk memisahkan fakta dari cerita yang dibuat pikirannya. Fakta adalah, hari ini aku gagal. Cerita adalah, aku tidak akan pernah berhasil. Fakta adalah, orang itu tidak menyukaiku. Cerita adalah, tidak ada yang menghargai aku. Fakta adalah, bisnisku rugi. Cerita adalah, hidupku sudah berakhir. Masalahnya, banyak orang hidup di dalam cerita, bukan di dalam kenyataan. Coba pikirkan sesuatu.
Apa yang paling sering membuatmu menderita akhir-akhir ini? Apakah itu benar-benar kenyataan? Atau hanya cerita yang terus diputar oleh pikiranmu? Berapa banyak ketakutan yang sebenarnya belum terjadi? Berapa banyak kecemasan yang hanya hidup di kepalamu? Berapa banyak penderitaan yang berasal dari imajinasi? Pertanyaan ini penting, karena hidupmu berubah ketika kamu mulai melihat kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana ketakutanmu menggambarkannya. Pikiran manusia memiliki kecenderungan aneh. Ia lebih mudah mengingat hal buruk daripada hal baik. Secara psikologis, ini disebut negativity bias. Otak kita dirancang untuk memperhatikan ancaman, karena ribuan tahun yang lalu, kemampuan itu membantu manusia bertahan hidup. Tetapi di dunia modern, bias ini sering membuat hidup terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Satu komentar negatif bisa menghapus 100 pujian. Satu kegagalan bisa membuatmu melupakan puluhan keberhasilan. Satu masalah kecil bisa membuatmu lupa semua hal baik yang masih kamu miliki. Dan tanpa sadar, pikiranmu mulai menjadi penjara. Bayangkan jika selama ini, yang menghancurkan ketenanganmu bukanlah dunia, bukan ekonomi, bukan orang lain, bukan masa lalu, tetapi cara pikiranmu menafsirkan semuanya. Bayangkan jika kamu bisa belajar melihat masalah dengan cara yang berbeda, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai ujian, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pelajaran, bukan sebagai bukti bahwa hidup membencimu, tetapi sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Karena ketika cara berpikirmu berubah, pengalaman hidupmu juga berubah. Dan mungkin, kekuatan terbesar yang pernah kamu bangun bukanlah tubuh yang kuat, melainkan pikiran yang tidak mudah dikalahkan oleh keadaan. Namun memahami hal ini saja belum cukup, karena ada alasan mengapa sebagian orang tetap mudah terluka, tetap mudah marah, tetap mudah menyerah, tetap mudah runtuh ketika masalah datang. Alasannya sederhana, mereka belum melatih pikirannya, dan pikiran yang tidak dilatih akan membuat hidup terasa jauh lebih berat daripada yang sebenarnya. Bab 2. Pikiran yang lemah akan membuat hidup terasa berat. Ada satu hal yang jarang disadari banyak orang. Mereka mengira masalah terbesar dalam hidup adalah keadaan. Padahal seringkali, yang membuat hidup terasa begitu berat bukanlah masalah itu sendiri, melainkan kondisi pikiran yang menghadapinya. Bayangkan dua orang berjalan membawa beban yang sama. Yang satu tubuhnya kuat, yang satu tubuhnya lemah. Menurutmu siapa yang lebih cepat merasa kelelahan? Bebannya sama, tetapi kapasitasnya berbeda. Dan hal yang sama terjadi pada pikiran. Ketika pikiranmu lemah, kritik kecil terasa seperti serangan besar. Kegagalan kecil terasa seperti akhir dunia. Penolakan kecil terasa seperti bukti bahwa kamu tidak berharga. Masalah kecil terasa seperti bencana. Itulah sebabnya ada orang yang runtuh hanya karena satu komentar. Dan ada orang yang tetap tenang, meskipun hidup sedang menghantamnya dari berbagai arah. Perbedaannya bukan pada masalah. Perbedaannya ada pada kekuatan pikiran. Pernahkah kamu memperhatikan betapa mudahnya suasana hati seseorang berubah hanya karena ucapan orang lain? Seseorang menulis komentar negatif, seharian rusak. Seseorang tidak membalas pesan. Pikiran mulai membuat berbagai asumsi. Seseorang terlihat lebih sukses. Langsung muncul rasa iri. Lalu tanpa sadar, hidup mulai dikendalikan oleh hal-hal yang bahkan tidak berada dalam kendali kita. Dan disinilah penderitaan dimulai. Marcus Aurelius pernah menulis, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan disebabkan oleh hal tersebut, tetapi oleh penilaianmu terhadapnya. Perhatikan kalimat itu, bukan kejadian, tetapi penilaian. Bukan fakta, tetapi interpretasi. Bukan dunia, tetapi cara pikiran melihat dunia. Masalahnya, banyak orang membiarkan pikirannya berjalan tanpa kendali, seperti rumah yang pintunya selalu terbuka. Siapapun boleh masuk, apapun boleh masuk. Ketakutan masuk, kecemasan masuk, keraguan masuk, pendapat orang masuk, dan akhirnya pikiran menjadi penuh sesak, penuh kebisingan, penuh kekacauan, penuh konflik. Coba jujur, berapa banyak hal yang kamu khawatirkan bulan lalu, yang ternyata tidak pernah terjadi? Berapa banyak ketakutan yang ternyata hanya hidup di kepalamu? Berapa banyak energi yang terbuang untuk memikirkan sesuatu yang tidak pernah menjadi kenyataan? Sebagian besar manusia menderita bukan karena masa depan, tetapi karena bayangan masa depan yang ia ciptakan sendiri. Bayangkan seorang pedagang kecil,
Hari itu dagangannya sepi. Faktanya hanya satu. Hari ini pembeli sedikit. Tetapi pikirannya berkata, usahaku akan bangkrut. Semua sudah berakhir. Aku tidak akan berhasil. Lalu kecemasan muncul. Semangat hilang. Keputusan menjadi buruk. Dan akhirnya, pikiran yang negatif menciptakan masalah baru. Padahal masalah awalnya mungkin tidak sebesar itu. Hal yang sama terjadi pada pekerja, karyawan, mahasiswa, bahkan kreator konten. Satu video tidak ramai. Lalu pikiran berkata, aku tidak berbakat. Orang tidak suka kontenku. Tidak ada gunanya melanjutkan. Padahal kenyataannya mungkin hanya satu video. Hanya satu hari. Hanya satu kegagalan kecil. Tetapi pikiran yang lemah mengubah satu kejadian menjadi identitas. Apakah kamu pernah melakukan hal yang sama? Apakah kamu pernah menganggap satu kegagalan sebagai bukti bahwa hidupmu gagal? Apakah kamu pernah menganggap satu penolakan sebagai bukti bahwa dirimu tidak berharga? Apakah kamu pernah menyerah bukan karena keadaan, tetapi karena cerita yang dibuat pikiranmu sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tetapi jawaban yang jujur bisa mengubah hidupmu. Karena kekuatan mental bukan berarti tidak pernah sedih, bukan berarti tidak pernah kecewa, bukan berarti tidak pernah takut. Marcus Aurelius juga pernah sedih, Seneca juga pernah takut, Epictetus juga pernah mengalami kesulitan. Yang membedakan mereka adalah mereka tidak membiarkan emosi mengambil alih kemudi hidup mereka. Mereka merasakan emosi, tetapi tidak diperbudak olehnya. Dan itulah tujuan melatih pikiran, bukan menjadi manusia tanpa perasaan, tetapi menjadi manusia yang mampu memimpin perasaannya. Karena jika kamu tidak mengendalikan pikiranmu, pikiranmu akan mengendalikanmu. Jika kamu tidak mengendalikan ketakutanmu, ketakutanmu akan mengendalikan keputusanmu. Jika kamu tidak mengendalikan kemarahanmu, kemarahanmu akan mengendalikan hidupmu. Hubungan dengan uang. Disinilah psikologi uang menjadi sangat penting. Banyak masalah keuangan sebenarnya bukan masalah uang, melainkan masalah pikiran. Orang membeli sesuatu yang tidak perlu karena impuls. Orang berutang karena ingin terlihat berhasil. Orang panik menjual investasi karena takut. Orang gagal menabung karena tidak mampu menunda kesenangan. Lihatlah baik-baik. Akar masalahnya bukan uang. Akar masalahnya adalah pikiran yang belum terlatih. Orang yang pikirannya kuat mampu berkata, tidak sekarang. Aku akan menunggu. Aku akan berpikir jangka panjang. Aku tidak perlu membuktikan apapun kepada orang lain. Dan keputusan-keputusan kecil seperti itulah yang perlahan membangun kemakmuran. Bayangkan hidupmu seperti sebuah kapal. Masalah adalah ombak, kritik adalah angin, kegagalan adalah badai. Kamu tidak bisa menghentikan ombak, kamu tidak bisa menghentikan angin, kamu tidak bisa menghentikan badai. Tetapi kamu bisa memperkuat kapalmu. Dan kapal itu adalah pikiranmu. Karena semakin kuat pikiranmu, semakin kecil kemungkinan hidupmu dihancurkan oleh keadaan. Dan semakin lemah pikiranmu, semakin kecil masalah yang dibutuhkan untuk menjatuhkanmu. Suatu hari nanti, kamu akan menghadapi kehilangan, kegagalan, penolakan, kekecewaan. Itu tidak bisa dihindari. Tetapi apakah semua itu akan menghancurkanmu, atau justru membuatmu lebih kuat? Akan sangat bergantung pada kondisi pikiran yang kamu bangun hari ini. Dan sekarang kita sampai pada pelajaran terpenting dari seluruh video ini. Karena tujuan stoikisme bukan hanya membuatmu lebih tenang, bukan hanya membuatmu lebih tahan terhadap masalah, tetapi membuatmu menjadi penguasa atas hidupmu sendiri. Sebab ketika seseorang mampu menguasai pikirannya, ia memperoleh sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa diberikan oleh jabatan, dan tidak bisa dirampas oleh keadaan. Ia memperoleh kendali atas hidupnya. Bab 3. Orang yang menguasai pikiran akan menguasai hidupnya. Ada satu kesalahan yang dilakukan hampir semua orang. Mereka menghabiskan hidup berusaha mengendalikan dunia, mengendalikan keadaan, mengendalikan orang lain, mengendalikan hasil, mengendalikan masa depan. Padahal, tidak ada satupun dari hal itu yang benar-benar berada dalam kendali mereka. Dan semakin keras mereka mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, semakin besar penderitaan yang mereka rasakan. Marcus Aurelius memahami hal ini lebih baik daripada kebanyakan manusia. Bayangkan, ia adalah kaisar Romawi, salah satu orang paling berkuasa di dunia pada masanya. Jika ada orang yang seharusnya bisa mengendalikan segalanya,
maka itu adalah Marcus Aurelius. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ia menghadapi perang, wabah, penyakit, pengkhianatan, kematian orang-orang yang dicintainya, kritik, tekanan, ketidakpastian. Dan meskipun memiliki kekuasaan yang luar biasa, ia tetap tidak bisa mengendalikan semuanya. Lalu apa yang ia lakukan? Ia mengalihkan fokusnya dari mengendalikan dunia menjadi mengendalikan dirinya sendiri. Marcus Aurelius menulis, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu." Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi jika benar-benar dipahami, ia bisa membebaskanmu dari begitu banyak penderitaan, karena sebagian besar manusia kehilangan energinya untuk hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Mereka marah karena cuaca, marah karena ekonomi, marah karena masa lalu, marah karena orang lain, marah karena keadaan. Tetapi kemarahan itu tidak mengubah apapun. Yang berubah hanyalah ketenangan mereka. Coba pikirkan, berapa banyak waktu yang kamu habiskan memikirkan sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan? Komentar orang lain, masa lalu, pendapat keluarga, kesalahan yang sudah terjadi, keputusan orang lain, nasib, keberuntungan. Apakah semua itu berubah karena kamu memikirkannya? Tidak, tetapi hidupmu menjadi lebih berat karenanya. Inilah mengapa Stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat penting. Pisahkan hidupmu menjadi dua bagian, yang bisa kamu kendalikan, dan yang tidak bisa kamu kendalikan. Yang bisa kamu kendalikan, pikiranmu, sikapmu, tindakanmu, kebiasaanmu, karaktermu. Yang tidak bisa kamu kendalikan, masa lalu, cuaca, ekonomi, pendapat orang lain, hasil akhir, dan kebijaksanaan dimulai ketika kamu berhenti mencampur keduanya. Bayangkan seorang petani. Ia bisa menanam, ia bisa menyiram, ia bisa merawat tanamannya. Tetapi ia tidak bisa memerintah hujan. Ia tidak bisa mengendalikan musim. Ia tidak bisa memaksa tanaman tumbuh lebih cepat. Yang bisa ia lakukan adalah melakukan bagian yang menjadi tanggung jawabnya. Sisanya, ia terima dengan tenang. Begitulah hidup. Kamu tidak selalu bisa menentukan hasil, tetapi kamu selalu bisa menentukan usaha. Dan anehnya, justru ketika seseorang fokus pada apa yang bisa ia kendalikan, hasilnya seringkali menjadi lebih baik, karena energinya tidak terbuang, pikirannya tidak pecah kemana-mana, fokusnya tajam, tindakannya jelas. Hubungan dengan kesuksesan. Banyak orang berpikir kesuksesan berasal dari kecerdasan, padahal tidak selalu. Banyak orang pintar gagal, banyak orang berbakat gagal, banyak orang berpengetahuan tinggi gagal. Kenapa? Karena mereka tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak melakukannya. Mereka tahu harus menabung, tetapi tetap boros. Mereka tahu harus disiplin, tetapi tetap menunda. Mereka tahu harus belajar, tetapi terus mencari hiburan. Mereka tahu jalan yang benar, tetapi tidak memiliki kendali untuk berjalan di atasnya. Disinilah perbedaan besar antara pengetahuan dan penguasaan diri. Pengetahuan memberitahu, penguasaan diri membuatmu bertindak, dan dunia memberi hadiah kepada tindakan, bukan kepada niat. Lihatlah orang-orang yang berhasil membangun kehidupan yang baik. Mereka bukan selalu yang paling pintar, tetapi mereka mampu melakukan hal yang benar bahkan ketika mereka tidak ingin melakukannya. Mereka mampu menahan godaan. Mereka mampu menunda kesenangan. Mereka mampu tetap berjalan ketika motivasi hilang. Dan semua itu berasal dari satu hal, kendali atas pikiran. Coba tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang saat ini paling sering mengendalikan hidupmu? Ketakutan, kemarahan, kemalasan, kecemasan, kebiasaan buruk, atau pendapat orang lain? Karena apapun yang mengendalikan pikiranmu, pada akhirnya akan mengendalikan hidupmu. Dan inilah alasan mengapa banyak orang merasa terjebak. Mereka tidak hidup berdasarkan nilai-nilai yang mereka pilih. Mereka hidup berdasarkan emosi sesaat. Hari ini semangat, besok malas. Hari ini termotivasi, besok menyerah. Hari ini berjanji berubah, besok kembali ke kebiasaan lama. Akibatnya, hidup berjalan dalam lingkaran yang sama selama bertahun-tahun. Marcus Aurelius tidak mengandalkan motivasi. Para Stoik tidak mengandalkan suasana hati. Mereka mengandalkan disiplin, karena motivasi datang dan pergi, tetapi karakter tetap tinggal. Bayangkan jika suatu hari, uangmu hilang, bisnismu gagal, pekerjaanmu hilang, orang-orang meninggalkanmu.
rencana-rencanamu berantakan. Apakah hidupmu selesai? Marcus Aurelius akan menjawab, tidak, selama kamu masih memiliki pikiran yang terlatih. Karena uang bisa hilang, jabatan bisa hilang, popularitas bisa hilang. Tetapi karakter yang kuat akan membantumu membangun semuanya kembali. Orang yang menguasai pikirannya tidak menjadi kuat karena hidupnya mudah. Ia menjadi kuat karena berulang kali menghadapi kesulitan tanpa menyerahkan kendali dirinya. Ia tetap tenang ketika orang lain panik. Ia tetap berpikir jernih ketika orang lain kehilangan arah. Ia tetap berjalan ketika orang lain berhenti. Dan itulah sebabnya, ia akhirnya mencapai tempat yang tidak pernah dicapai oleh kebanyakan orang. Pada akhirnya, kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah mengalahkan orang lain. Bukan menjadi lebih kaya dari orang lain. Bukan menjadi lebih terkenal dari orang lain. Kemenangan terbesar adalah ketika kamu mampu mengalahkan kekacauan di dalam dirimu sendiri. Karena ketika pikiranmu menjadi sekutu, hidupmu berubah. Ketika pikiranmu menjadi kuat, keadaan kehilangan kekuatannya untuk menghancurkanmu. Dan ketika kamu benar-benar menguasai pikiranmu, kamu mulai menguasai hidupmu. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Filsafat Finansial. Dan tuliskan di kolom komentar, saya melatih pikiran saya. Karena setiap kali kamu mengingat kalimat itu, kamu sedang mengingat siapa yang seharusnya memegang kendali atas hidupmu. Bukan keadaan, bukan masa lalu, bukan orang lain, tetapi dirimu sendiri. Dan ketika kamu berinteraksi dengan video ini, kamu membantu menyebarkan manfaatnya kepada lebih banyak orang yang mungkin sedang berjuang menghadapi hidup mereka. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap bertumbuh, dan latih pikiranmu setiap hari